Welcome to skill number 5 di TOEFL structure. Kita pakai buku Longman. Untuk skill number 5 ini, kita akan membahas mirip-mirip ya dengan skill yang nomor 4. Be careful of past participle. Ini polanya kurang lebih sama. A past participle often ends with at. Biasanya past participle, kalau yang belum familiar dengan kata past participle, ini adalah kata kerja bentuk ketiga yang biasanya kalau reguler itu diakhiri dengan kata ed. But there's also many irregular past participle. Nggak menutup kemungkinan juga ada yang jenisnya tidak beraturan, irregular. For many verbs, including adverbs, the simple past dari banyaknya kata kerja yang diakhiri dengan ed gitu, the simple past and the past participle are the same. Jadi bentuk simple past dan past participle itu sama aja diakhiri dengan ed and can be easily confused. The add form of the verb can be the simple past. Nah, bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ed ini bisa jadi simple past atau past participle of the verb atau bisa juga sebagai adjective. Coba kita lihat di contoh 1, 2, dan 3 ini. She painted this picture. Di sini, painted-nya itu sebagai kata kerja bentuk kedua, karena dia tidak diikuti sebelumnya oleh be verb. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini, she has painted the picture. Painted ini sebagai kata kerja bentuk ketiga. Kenapa dia kata kerja bentuk ketiga? Jadi bedanya, walaupun dia sama painted gini di kalimat pertama dan kedua, yang membedakan dia sebagai verb kedua dan verb ketiga adalah kata sebelumnya. Kalau dia diikuti oleh be verb seperti ini, has gitu, berarti dia termasuk ke dalam kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan kalau tidak diikuti kayak gini, dia itu kata kerja bentuk kedua. Ada juga nih, kalau di dalam kalimat pasif, sini contohnya, the picture painted by Karen is now in a museum. The picture, oke, painted. Di sini dia sebagai adjective, bukan lagi sebagai kata kerja. Terus yang menjadi verbnya dalam kalimat ini adalah yaitu is gitu. The picture painted by Karen is now in a museum. Ini adalah contoh kata kerja yang dimana sebagai kata kerja bentuk kedua, ketiga, maupun sebagai adjektif. Sekarang coba kita lihat di halaman selanjutnya ya, untuk lebih mengerti tentang ini. Past participle can be cause confusion in structure question on a tuple test, because a past participle can be either an adjective, sebagai si past participle-nya ini bisa jadi dia sebagai adjective, atau a part of the verb, sama kayak present participle yang tadi kita bahas, dia itu bisa berfungsi sebagai adjective maupun berfungsi sebagai bagian dari verb gitu. The past participle is the form of the verb that appears with have or be. Nah, past participle itu bakalan jadi kata kerja kalau dia diikuti oleh kata have atau be verb. Is, am, are, was, were gitu. It often ends in ed. Biasanya diakhiri dengan kata ed. Kalau present participle kemarin ditambahkan dengan ing, ing ya. But there's also many irregular past participle in English. Jangan lupa untuk perhatikan juga ya, ada juga bentuk irregular yang tidak beraturan gitu. Nanti kalian bisa hafalin di luar tutorial ini ya, untuk tahu bedanya yang regular dan irregular verb. Contoh, the family has purchased a television. Di sini, purchase-nya itu dia berfungsi sebagai kata kerja, karena ada diikuti oleh be verb, yaitu has. Kemudian, the form was written by Paul. Di sini dia sebagai verb juga, karena di sini dia diikuti oleh kata was, dan written ini itu sebagai kata kerja yang tidak beraturan. Kalau yang diakhiri ed itu berarti kata kerja yang beraturan. Next, kita lihat, in the first sentence, the past participle purchase is part of the verb because it is accompanied by has. Karena dia ditemani oleh has, maka dia itu sebagai verb. Sama juga yang di bawahnya. A past participle is an adjective when it is not accompanied by some form of be or have. Jadi dia bakal menjadi
adjektif kalau dia tidak diikuti oleh si have, has, atau be verb is MR gitu. Contoh di sini, the television purchased yesterday was expensive. Di sini purchase-nya itu sebagai adjektif karena dia tidak diikuti oleh be verb maupun have. Nah, sedangkan kata kerjanya di sini was gitu ya. Berarti untuk arti dari kalau dibahasakan ya dalam bahasa Indonesia, kalau has purchased ini adalah yang telah dibeli, sedangkan kalau purchase sebagai adjektif itu artinya yang dibeli. So the family has purchased a television. Keluarga itu telah membeli sebuah televisi. Nah, sedangkan yang di bawah ini, the television purchased yesterday was expensive. Berarti televisi yang dibeli kemarin sangat mahal gitu. The poem written by Paul appeared in the magazine. Nah, di sini written-nya itu tentu saja sebagai adjektif karena tidak diikuti be verb maupun have. In the first sentence, purchase is an adjective rather than verb because it is not accompanied by a form of be or have. And there is a verb was later in the sentence. In the second sentence, written is an adjective rather than a have verb because it is not accompanied by a form of be or have. And there is a verb appear later in the sentence. Nah, di sini dia sebagai adjektif written-nya ini, kemudian yang sebagai kata kerjanya adalah appear. Next, kita coba contoh soal ya, biar makin ngerti. Kita coba nih. The packages blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kita lihat. The packages ini tentu saja sebagai subjeknya. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat ada kata mail. Ini apakah kita mau membuat dia jadi subjek atau apakah kita mau membuat dia jadi kata kerja atau adjektif? Ntar kita lihat ya. Di sini ada will arrive. Will arrive-nya tentu saja sebagai kata kerja. Karena sudah ada kata kerjanya will arrive dan packages-nya sebagai subjek, berarti kata mail yang di sini kita harus ubah menjadi sebuah adjektif. Ingat ya, adjektif itu berarti tidak diikuti oleh be verb atau have dan has. Nah, have ini tentu saja salah ya, karena nanti dia akan berubah menjadi kata kerja kalau diikuti oleh have. Kemudian kata were, tentu saja tidak bisa ya, karena ini termasuk ke dalam be verb, dalam bentuk past. Them, kalau kita pakai them, nanti dia akan menjadi double subject. The package-nya sudah menjadi subjek gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah just gitu. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Untuk menghindari si mailed ini menjadi kata kerja. Jadi nanti artinya the packages, paket-paket just mailed yang baru saja diantarkan at the post office di kantor pos akan sampai pada hari Senin gitu. Jawabannya adalah day. Lanjut ke exercise-nya, seperti biasa kalian bisa screenshot dan kerjakan. Kita bahas sekarang number 1. The money was offered by the client was not accepted. The money tentu saja ini sebagai The money tentu saja ini sebagai subjeknya. Kemudian ada was offered. Dia sebagai verbnya. Ada lagi was not accepted. Ini sebagai kata kerjanya. Karena dia double verb berarti ini incorrect. Next, kita lanjut ke the car listed in the advertisement had already stalled. The car ini sebagai subjeknya. Kemudian kita lihat listed. Listed ini sebagai adjektif karena tidak ada be verb yang mengikutinya. Had already stalled. Oke, ini sebagai kata kerjanya. Karena sudah ada subjek dan kata kerjanya satu, berarti kalimat ini adalah kalimat yang correct. Kita coba warna lain ya. Next, number 3. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam.
The chapters ini tentu saja sebagai subjek. Kemudian were taught ini sebagai verbnya by the professor this morning. Will be, ada kata will, ini sebagai verb lagi nih. Nah, nomor 3 ini ada double verb yaitu will be dan juga were taught. Oke, berarti dia incorrect karena ada 2 verb. Next, kita coba lagi untuk soal nomor 4. The loaves di sini sebagai subjeknya. Kemudian our bread were baked. Were baked ini sebagai verbnya karena ada be verb, was were di sini dan baked itu kata kerjanya. Oke, dia sebagai subjek dan kata kerja. Kita lihat setelahnya, ada nggak kata kerja? Sudah tidak ada lagi ya. Berarti karena dia ada satu subjek dan verb, dia correct. Next, number 5. The ports were reached by the sailor were under the control of a foreign nation. Kita lihat, the ports tentu saja sebagai subjek, kemudian were reached ini sebagai verbnya, by sailor were under the control. Nah, kebetulan nih ada were-nya, berarti dia sebagai kata kerja juga. Ada double verb, otomatis ini incorrect. Next, number 6. Kita hapus dulu ya. Number 6. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. The suspected ini sebagai subjeknya. Kemudian in the string of robberies were arrested. Ini sebagai verbnya karena diikuti oleh be verb yaitu were sebagai bentuk be verb bentuk lampau, arrested sebagai kata kerjanya. Oke, satu subjek dan satu verb berarti correct. Next, kita lanjut number 7. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country. The pizza ini adalah subjeknya. Kemudian ada is served karena diikuti kata is nih, berarti dia sebagai verbnya. This restaurant is, ada kata verb lagi nih, kata is. Berarti number 7 ini tidak bisa dikatakan benar karena ada 2 kata kerja. Double verb jadinya. Incorrect. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Number 8. The courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Oke, the courses tentu saja ini sebagai subjeknya. Kenapa kayak gini ya? Oke, tentu saja the courses ini sebagai subjeknya, are listed ini sebagai verbnya, on the second page of the brochure have. Oh, sayang sekali di sini ada kata have, berarti ada double verb. This one is incorrect. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Kita lihat di sini all the tenants ini tentu saja sebagai subjeknya, kemudian were invited ini sebagai verbnya to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Oke, sudah ada satu subjek dan juga satu verb, berarti dia correct. The last number, any bills paid by the first of the month will be credited to your account by the next day. Any bills paid. Any bills-nya ini sebagai subjeknya, kemudian first of the month will be. Ada kata will be, tentu saja ini sebagai kata kerja. Credit to your account by the next day. Oke, ada satu subjek dan satu verb. Tentu saja yang ini correct. Coba dilihat, kalian benar berapa nih? Kita lanjut ke next skill. See you!